Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah musalla Al-Ghafar, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia berupa kekuatan iman, berupa kesehatan fisik, sehingga sampai detik ini, hari yang ke-27 dan memasuki malam ke-28 dari Ramadan ini, kita masih dapat menjalani rangkaian ibadah yang telah kita lampaui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tetap kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini dan menjumpakan kita dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebelum materi kita sampaikan, ini pertama kali saya bertemu dengan panjenengan semuanya di Mushola Al-Ghafar ini. Saya nggak tahu kalau ada mushola sunnah di sini. Sering lewat. Jadi pertama kali saya di sini, masya Allah, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, bagus pun. Alhamdulillah, nak di Singasari Pak ya. Oke, insya Allah kamal. Ya. Pemana saya nyekel Mas Rehan ini. Lama saya dengan Rehan ini ya. Mas Rehan ini di Pandaan dulu pernah. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak sendiri juga kuliahnya di Pandaan dulu. Jadi S1 S2-nya di Pandaan, di Malang, di UIN Malang. Ya, cuma kalau saya belajar di UIN Malang, maka saya tersesat di jalan yang sesat. Saya berusaha tersesat di jalan yang benar lah. Di belakang UIN itu ada Masjid Qalbun Salim. Itu adalah masjid yang dibangun oleh dosen pertama perbantuan oleh Saudi Arabia. Dan ketika dulu itu dakwah sunnah yang pertama kali di Malang itu di masjid itu. Ya, sekarang kecil, Qalbun Salim namanya. Nah, saya itu tinggal di situ dulu selama di Malang. Memang awalan niatnya karena memang kondisi orang tua ini sederhana, itu nyari sekiranya nggak bayar kos gitu. Jadi keliling situ, di belakang nemu Qalbun Salim ya. Walaupun saya terbiasa memang pada waktu itu tarawihnya memang yang gena, yang enak, golek sing gena enak dindirek nemu di Qalbun Salim. Nah, itu ceritanya. Sehingga kemudian disitulah anak belajar tentang agama secara ya penuh ya, yang non formal, dan banyak dapat di situnya. Di situ ketemu Kiai Agus, ketemu Ustadzuna Syahri, Ustadzuna Abdul Aziz. Itu adalah ustadz-ustadz kami ketika di Qalbun Salim. Termasuk mungkin Abu Azka direkomkan oleh Ustadz Abdul Aziz mungkin untuk kenal saya ini. Baik, itu secara ringkas. Saya sendiri adalah seorang guru agama Islam karena tarbiyah dulu di UIN. Sekarang ngajarnya di SMK Negeri 1 Gempol, dekat dengan Coca-Cola. Ya, di situ. S2-nya juga di UIN Malang. Dan itu perkenalan kita. Saya kelahiran 85. Ya, sampai saat ini masih dikaruniai 3 anak ya. Istri yang perempuan 1, laki-laki 2. Baik. Para jamaah sekalian, insya Allah kita sudah memasuki hari-hari akhir ini. Oleh karena itulah tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah teladan salaful ummah tatkala Ramadan akan berpisah. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Sebentar ya, ini kok macet ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan ma atau apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka itu dalam keadaan penuh rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tentang ayat ini, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya. Dan inilah namanya ini tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat ya dari para sahabat. Dan inilah pemahaman yang dimaksud pemahaman salafus saleh itu. Bagaimana memahami ayat ini? Dari pertanyaan-pertanyaan, pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Ibu Aisyah itu pernah bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Tentang ayat surah Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka itu khawatir, sedangkan hati mereka itu takut. Ahuwar rajulul ladzi yazni, apakah yang dimaksud di ayat itu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hatinya takut itu, apakah mereka ini pezina? Wa yasrik, ataukah mereka itu pencuri? Wa yashrabul khamr, atau mereka peminum minuman keras, khamr. Apa kata Rasulullah? La, ya binta Abi Bakar, bukan wahai putrinya Abu Bakar, au ya binta As-Siddiq. Walakinnahu, akan tetapi yang dimaksud seseorang yang khawatir hatinya di sini adalah ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli, yakni orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang sholat, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu, mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi ini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memasuki akhir-akhir ini, ya, para salafus saleh pendahulu kita dalam beragama ini, kekhawatiran pertama adalah apa yang sudah kita lakukan selama 27 hari ini dan nanti memasuki 28 malam ke-28 ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa kita ruginya. Dan ini yang patut kita pikirkan hari-hari ini, yang patut kita khawatirkan hari-hari ini. Jadi Allah menyebutkan orang-orang ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Ya, Rasulullah menafsiri yang dimaksud ya wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu khawatir, yakni orang-orang yang mereka puasa, orang-orang yang mereka sedekah, memberikan iftar, memberikan untuk makan berbuka, memberikan untuk makan sahur ketika ada i'tikaf, ya, orang-orang yang sholat tarawih, ya, sholat malam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mereka takut apa? Takut ternyata puasanya, sedekahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang rugi. Oleh karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib itu berpesan kepada kita, jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan. Apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Tidaklah sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan hanya fokus memperbanyak amal, semangat ya, sholat bawahnya, ya puasa seperti ini, tapi kita tidak memfokuskan juga bagaimana sekiranya amalan kita itu diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Hanyalah Allah ini menerima amalan orang-orang yang bertakwa.
Dan ini diantara ciri ya. Puasa kita sukses, tujuan akhir kita kan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang-orang bertakwa adalah yang mereka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Al-Maidah ayat 27 yang dibaca, yang disitir oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu kan tentang dua anaknya Nabi Adam. Ya, watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi. Ceritakan kepada mereka dua anaknya Adam dengan sesungguhnya. Il qarraba qurbanan, tatkala keduanya berkurban. Fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima korban dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya tidak diterima oleh Allah. Ya. Qala la aqtulannak, maka satunya kan mengancam tak bunuh kamu, karena kamu yang diterima. Yang diterima berarti boleh menikahi ya Ikrimah itu. Ya. Kenapa? Maka Allah menjelaskan di situ adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ya hanya menerima ya dari orang-orang yang bertakwa. Ketika anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, Habil ini adalah seorang peternak, Qabil seorang petani, disuruh berkorban di hadapan Allah oleh Nabi Adam. Sudah, karena kamu berselisih berebut wanita ini, Ikrimah ini, sudah berkorban, yang diterima berarti boleh. Maka seorang petani ini menyisihkan hasil panennya yang busuk-busuk, sekiranya gak kanggo dikumpulno dikorbanno ya, yang Qabil. Sedangkan yang Habil ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, dia seorang peternak, justru memilih kambing yang paling gemuk dia untuk dikorbankan kepada Allah. Dan tanda diterima oleh Allah adalah ketika itu dilalap api. Ya. Kemudian ternyata yang direstui oleh Allah, diterima korbannya adalah korban yang orang bertakwa ini. Dan ini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengingatkan kita, jangan hanya fokus memperbanyak amal ibadah, tapi kita tidak memikirkan apakah diterima apa enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang pernah di-request oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an karena suaranya indah. Beliau adalah sahabat dari kalangan menengah ke bawah karena beliau adalah pengembala ternak, tapi beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, dan demikianlah para pengikut Nabi yang awal-awal itu rata-rata adalah orang-orang dari kalangan bawah. Ya. Beliau itu berpesan, menunjukkan betapa pentingnya kita memikirkan apakah selama 27 hari ini amalan-amalan kita, puasa kita, taraweh kita, tadarus kita, sedekah kita itu diterima oleh Allah apa enggak. Beliau menyatakan, sesungguhnya untuk aku mengetahui bahwasanya Allah menerima satu amalan dariku, itu lebih baik untukku daripada emas sepenuh bumi. Andaikan aku tahu amalanku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih membahagiakanku daripada aku mendapatkan emas sepenuh bumi. Ya. Dan kan kita tahu orang yang merugi amalnya di dalam surat Al-Kahfi kan gitu. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahu kalian tentang orang yang amalnya rugi itu apa? Alladzina apa? Dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang amalnya sesat tapi mereka mengira telah melakukan amalan sebaik-baiknya. Nah, ini rugi. Makanya kita, ya Allah, hari-hari ini ya Allah, apakah apa yang sudah saya lakukan mulai hari pertama sampai hari ke-27 ini Engkau terima ya Allah. Pun demikian, lihat Fudail bin Iyad atau Fudalah bin Ubaid, beliau menyatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, maka lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Hampir mirip dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Ya.
Kenapa? Karena Allah bersabda, Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Dan di antara kesuksesan kita berpuasa adalah tatkala kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika amalan kita diterima, berarti kita termasuk ya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya Allah yang tahu. Ibnu Dinar rahimahullah juga berkata, para jamaah dimuliakan Allah, tidak diterimanya amalan lebih aku khawatirkan daripada banyak beramal. Inilah. Selama ini mungkin kita fokus bagaimana kita memperbanyak amal kita, mengumpulkan tenaga kita, mengumpulkan kekuatan iman kita untuk memperbanyak amal kita selama Ramadan. Tapi apakah sudahkah kita memikirkan juga bahwasannya apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, fokus kita bagaimana? Secara teori para jamaah dimuliakan Allah, untuk amalan itu diterima apa enggak, kan itu 3I secara teoritis. Ya. Tapi nanti halangannya banyak, terutama dalam hal apa? Dalam hal keikhlasan ini. Dalam hal keikhlasan. Ya. Dalam hal pengendalian diri. Ya, betapa sering lisan kita ini merusut ketika puasa itu. Padahal ketika kita melakukan al-laghwi, ya, perkataan yang sia-sia, ar-rafathi, perkataan yang jorok, melakukan riba atau azur, bohong, maka selesai amalan kita, tidak terima puasa kita itu. Ya. Secara teoritis kan 3I ya, ingat-ingat amalan diterima itu 3I. Yang pertama iman. Artinya orang kafir walaupun banyak beramal pasti tidak diterima. Maka jangan sekali-kali kita itu seperti orang awam menilai, wong apik rek, muga-muga mlebu swarga. Padahal Kristen misalnya. Sudah Allah menegaskan di dalam surah Al-Ahzab, ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka yang tidak beriman maka Allah tolak amalannya. Jangan terpesona. Ya, mereka menguap semuanya. Sebaik apapun orang kafir dalam beramal ditolak. Kenapa? Sesungguhnya mereka jahat kok. Karena kafir, mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad. Kalau mereka beriman pada Allah misalnya, oh Tuhanku Allah, tapi gak percaya Nabi Muhammad. Buktinya Allah kalau melbu Islam. Ya jahat mereka itu. Sebaik apapun mereka tampaknya, mereka tidak mau beriman pada Al-Quran kok. Buktinya apa? Mereka gak mau masuk Islam. Ya, jahat mereka. Yang kedua, secara teoritis amalan ibadah kita itu supaya diterima itu ikhlas. Ya. Di dalam surah Al-Bayyinah kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah kita diperintah kecuali beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas itu artinya apa sih? Ikhlas itu artinya murni. Jadi di Al-Qur'an itu ada labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Susu yang ikhlas. Artinya susu ikhlas itu apa? Labanan kholis, orang yang ikhlas. Kholis itu ikhlas. Susu yang murni itu apa? Yang menghilangkan dahaga orang yang minum. Ya. Murni. Jadi namanya murni, ya. Kalau ketetesan air itu sudah campuran. Kalau kena uli walaupun setetes sudah campuran. Artinya ikhlas ini murni, kita memang hanya berharap kepada Allah. Dan perjalanan keikhlasan ini sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Ini cobaannya berat. Cobaannya berat. Apalagi dengan banyaknya media sosial kadang. Ya. Amalan ini dipamerkan itu juga baik. Ya. Ya. Disembunyikan juga baik. Intu bedus sadaqat fani'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah itu bermanfaat, kata Allah surah Al-Baqarah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikannya dan memberikan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, maka itu lebih baik ya, bagi kalian. Lebih baik maksudnya apa? Lebih selamat dari riya, dari tidak ikhlas. Kalau nampak tadi ada manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama akuntabilitas. Kadang kita butuh laporan. Ya, melaporkan pada donatur, tidak dinamai. Yang kedua untuk
menarik ya minat orang lain, memberikan semangat pada orang lain. Cuma ya resiko untuk riaknya ini besar. Ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda tentang niat ikhlas ini dalam sabdanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal ini tergantung dengan niat dan orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya. Yang ketiga syarat amalan diterima itu adalah ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti Rasulullah SAW, nyuntuh Rasulullah SAW. Ya. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 30 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mencintai Allah ya, maka ikuti aku. Ya, maka Allah akan mencintai kalian. Ikuti aku. Ya, di dalam surat Al-Hasyr Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diajarkan diberikan oleh Rasulullah ambil. Apa-apa yang dilarang tinggalkan. Apa-apa yang tidak diajarkan tinggalkan. Dan kita mengikuti Rasulullah SAW, ittiba pada Rasulullah SAW itu dalam 6 hal. 6 hal. 1. Sebab ibadah harus nyontoh Rasulullah. Tak kasih contoh. Ada orang habis isya terus sholat dia, sholat 40 rakaat. Ditanya dia, loh, Cak, sama ini sholat opo? Kok 40 rakaat marisa? Opo kok sholat ngono? Dia jawab, oh soalnya saiki malam nisfu Sa'ban misalnya, malam nisfu Rajab misalnya. Sebab amalan soalnya saiki dia jawab kan, oh soalnya saiki ku malam nisfu Rajab misalnya. Sebab amalan dia melakukan 40 rakaat tadi karena malam ini adalah malam setengah dari Rajab. Sebab amalan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah apa enggak? Pernah enggak Rasulullah itu melakukan amalan khusus disebabkan malam ini misalnya malam setengah Rajab? Enggak. Kalau enggak berarti walaupun panjenengan iman, walaupun ikhlas tidak diterima karena syarat ketiga tidak diterima. Misal ada orang, kalian lihat, loh, sholat setelah ruku dia berdiri lagi, baca Fatihah lagi sama surat panjang lagi, baru kemudian dia ruku, i'tidal, sujud. Rakaat kedua juga demikian, berdiri, Fatihah, kemudian baca surat, ruku, berdiri lagi, ditakoni, ya habis selesai. Loh, Cak, kok sholat ngono? Opo? Soalnya saiki ono grawana bulan. Dia melakukan sholat seperti itu disebabkan ada gerhana bulan. Sebab ini nyuntuh Rasulullah enggak? Rasulullah pernah enggak sholat disebabkan ada gerhana bulan? Jenengan jawab kula mboten aliran kebatinan. Di batin ngaten nih. Rasulullah nate enggak sholat khusus niku disebabkan ada gerhana bulan? Iya, ini maksudnya sebabnya mencontoh Rasulullah. Sebab ibadahnya, oh soalnya saiki ono grahono ja, aku sholat ngini. Nah, iya Rasulullah dulu memang le ono grahono, beliau sholat grahono, sholat khusyuf. Yang kedua, apa yang harus ikut Rasulullah? Yang pertama sebab ibadah ya. Yang kedua adalah kaifiyah, tata cara ibadah. Walaupun Anda sudah beriman, walaupun Anda sudah ikhlas, tapi tidak mengikuti cara tata caranya Rasulullah, maka tidak diterima. Contoh, ada orang wudhu, yang pertama misalnya mengusap wajah, yang kedua tangan, setelah ketiga mengusap pantat. Ya. Apa cak lho, iki sing ngentut ya kudu diusap. Ya apa zaman itu? Dia ikhlas lillahi ta'ala, sampai lillahi ta'ala saking ikhlas itu. Ya. Diterima enggak? Lo ikhlas Pak, lo sing penting ikhlas kan ngoten kata tiang, sing penting ikhlas ya. Enggak, turun, kudu melok Nabi. Ya, enggak diterima itu. Kenapa? Karena caranya tidak mengikuti Rasulullah. Yang ketiga,
jumlahnya. Jenengan sholat subuh sengaja tidak lupa sholatnya 4 rakaat saking semangate subuh kok mah 2 rakaat. Muslim capopo sampean niku males 4 rakaat sampean diterima. Lo ikhlas nih, sing penting lah ikhlas. Kok gak diterima sih? Napa kok mboten diterima? Karena jumlahnya tidak mencontoh Rasulullah. Yang keempat, apa yang harus mencontoh Rasulullah? Waktunya. Kudu nyontoh Rasulullah. Jenengan zakat fitrah. Ya, bakal-bakalnya wis engko timbang repot-repot engko ditemari salat idai rada-radangan saya gubu kabeh saya ngurusi wong itikaf, ngurusi wong buka, wong sahur panitia pegel wis kowe mari riya ditum. Diterima? Napa? Waktunya tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah kan faman adaha qabla shalah ya fa inna ma yataqabbalullah. Au kama qol. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka itu yang diterima. Ya, waman adaha ba'da shalah. Siapa yang memberikan zakat fitrahnya itu sesudah salat, fa inna ma min nafaqat. Itu seperti apa? Infak biasa jadinya. Au kama qol. Atau sampean panitia Idul Kurban. Waduh, oleh piro cak? Pitung sapi. Tepak Jumat, waduh bingung iki, kanu tadi yo apa iki? Engko dibelem oleh isuk mari magrib iki. Panitia mek titik oleh akhirnya. Ono sing ngusul pas rapat. Malam takbirannya dibelai kabeh. Engko mari salat kari ngedum to. Diterima? Yang ini iki yang penting ngaji, Cak. Ya. Mangane waktu mang lho ikhlas kula niki belai sing anu ya gelem kula tareni Pak kurbane sampean tak kira-kira tak belai malam kurban ngono meni mari kan ngedem purun nggih iki padha geblek iki karo ngaji sing kurban ya nggih ya misale dibelai sadurunge salat ya gak sah Pak niki waktune napa tidak mencontoh Kanjeng Nabi ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda faman dzabaha qabla shalah fa innama yudzabbihu li nafsihi. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, dia menyembelih untuk dirinya sendiri, mayoran tadi ini, dudu Idul Kurban, paham ya? Nomor gangsal, napa sing harus nyuntuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ibadah kita diterima itu jenis ibadahnya. Sampeyan panitia kurban, teko juragan PT, Pak, kula timbang anu niki kula kurban PT sak kondong, sak kandang. Ikhlas lillahi ta'ala diterima nama mboten titip kurban teng panitia mushola Ghofar ya utawa juragan bebek wis bebek sak kandang ndek kene Pak PT sak kandang ndek kene wis ge joko-joko sing darah-darah tinggi niku mangan sate ayam ae Pak enak wis ya cocok wis tak terima gak geblek iki kan padha panitia karo sing anu ya kurban PT ngono lho diterima napa mboten. Lho kok mboten sih PT sak kandang Cak. Sampeyan nilai lho, regane ku larangan PT ku timbang wedhuse wong iku. Kok gak diterima sampeyan ngamuk-ngamuk wong iki. Misale ana korban teko jaran, diselana jaran nang sampeyan. Ya napa sampeyan? Diterami napa mboten tiyang korban jaran? Lho kok ragu-ragu sih jenengan iki. Pak, Kanjeng Nabi niku sampun netapkan jenis hewan kurban niku mek 3 sing sawa. Yang pertama ghanam, kambing dan wasobi wa ala ali wasobi ajmain wis dan keluarga jenis-jenis kambing ngono. Domba, iku wis kambing wis ya. Nomor kali niku bakor ya, sapi ya. Bu sapi bligon, sapi Jawi, kebu dan lain sebagainya itu masuk sapi wis boleh. Ya, yang ketiga ibel onta. Liyane iku yo mboten sah, walaupun jaran luwih besar nilai ini. Ngoten lho. Paham maksudnya? Jadi jenisnya harus nyontoh Rasulullah. Walaupun lu kula ikhlas kula jaran kula niki menang balap. Ditahan dilautawa wong iki sak miliar niki. Lho, sampean nolak yo opo sih sampean niku. Misale si Pak sampean tol di jarane sampean tukokno sapi ngoten. Mas sampean tol wayame sampean sak kandang iku duwe terus tukokno wedhus tukokno sapi. Baru sah. Paham? Jenisnya itu harus nyontoh Rasulullah. Waktunya sudah ya, tempat harus nyentuh Rasulullah SAW. Jadi ittiba dalam hal tempat ibadah. Ada orang
tawaf. Dia beriman, ikhlas lillahi ta'awwah samaan, saking ikhlasnya. Ya. Tawaf, keliling nandi, keliling Masjid Al-Ghafar, Mushola Al-Ghafar. Diterima napa mboten? Mboten. Lho, ana soalé niat nandi, niat haji, nandi nang Wali Songo itu baru haji. Misale, diterima napa mboten? Ya mboten, tempatnya mboten ten mriki masih sampean ikhlas lillahi ta'awwah, saking ikhlase. Jenenge tawaf ya ngelilingi Ka'bah di kono. Tempatnya gak nyuntuh Kanjeng Nabi. Haji ini tempatnya di Mekah kono. Masyairul Hajj, siar-siar haji di kono. Masih sampean genti di kini yopo-yopo. Ya, supaya payu dagangan sampean wisata religi yo gak diterima misalnya. Ya, jadi tempat harus nyuntuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ini intro saja. Kalau kita ingat-ingat syarat ibadah diterima 3 tadi. Ya, iman, ikhlas, ittiba. Ya, iman, ikhlas, ittiba nyuntuh Kanjeng Nabi. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Oleh karena itulah para sahabat terdahulu itu, Bapak Ibu sekalian, ya, misalnya Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat melakukan amalan soleh, apabila telah melakukannya mereka khawatir apakah amalan mereka diterima atau tidak. Ya. Lepun mantun, maka kita kewajibannya adalah bagaimana sekiranya amalan ibadah ini diterima dan merawatnya supaya tetap terus diterima oleh Allah, tidak dibatalkan. Betapa banyak yang awalnya diterima jadi batal. Apa contohnya? Mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan apa? Melukai perasaan hati yang kalian kasih, ya, dan juga mengungkit-ungkitnya. Ya, kuat tidak ada takmir wis iling, gak iling bae. Sopo sing bangun masjid biyen? Ilang wis. Ilang, gak iling bae. Nek gak iling bae, sopo sing ngungkit-ungkit? Sudahlah. Ya, terus. Imam Ad-Dhahhak ya, bin Muzahim, ya, jika tiba waktu sore maka beliau menangis sore karena amalan biasanya itu separuh hari, makanya zikir kita itu pagi dan sore. Ya. Beliau berkata, saya tidak tahu apakah amalanku hari ini diterima atau tidak. Itu yang membuat beliau nangis, dan ini yang patut kita khawatirkan sampai detik ini. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, ya, tatkala berkhutbah di hari raya Idul Fitri, beliau menyatakan begini. Ini khalifah zaman Umayyah, ya, masih keturunannya Umar bin Khattab, dan beliau disebutnya sebagai khalifah yang kelima, padahal khalifah itu ada 4. Ya. Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salah malah bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Mereka malah mengatakan, kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak tahu apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Itu yang membuat kepikiran terus, ya, para salaf terdahulu. Ya, tidak bisa terlalu bahagia ketika Idul Fitri, karena apa? Yang dipikirkan adalah apakah amalannya selama ini diterima atau tidak. Oleh karena itulah kita sudah tahu dahulu para sahabat itu selama 6 bulan sebelum datang, di antara doanya adalah supaya diperjumpakan dengan Ramadan. Baru kemudian setelah berpisah dari Ramadan selama 6 bulan, mereka gelenter doa supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sekarang fokusnya adalah juga, ya, berdoa supaya amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah. Karena kita sudah melampaui amalan 27 hari lah, sudah beramal. Sekarang di antara yang paling kita harus perbanyak adalah perbanyak doa supaya Allah menerima amalan kita. Dan ini adalah kebiasaan para nabi, para salaf terdahulu. Coba contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Kita ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, ya,
pernah membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh malaikat ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan rumah yang pertama di muka bumi itu adalah di kota Bakkah, Mekah. Kota lama namanya Bakkah. Itu Ka'bah. Lalu karena tidak ada penghuni di sana ya, nomaden, tidak ada penetap. Orang yang menetap pertama kali itu kan Ibu Hajar dan Ismail. Itu yang menetap pertama kali. Dulu itu tidak ada penghuni yang di sana. Kenapa? Karena wadin ghairi dzar'in itu sebuah lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, panas, sumber tidak ada. Baru kemudian ada sumber Zam-Zam itu kan pemukim-pemukim itu baru menetap di sana. Memang kalau yang pertama yang kita cari ketika kita mau beli rumah atau perumahan kan ya opo banyune kan ngono sih diantaranya. Ketika ada air Zam-Zam maka barulah orang-orang itu menetap. Tapi penduduk pertama kali yang menetap di sana itu Hajar dan Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim menaruh Siti Hajar dan anak kecilnya Ismail itu di sana, Mekah itu, Ka'bah itu sudah kena banjir, kena panas, sudah lapuk, tinggal pondasi ini toh. Ya. Maka yang meninggikan pondasi itu kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Lihat, amal ibadah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim ya bersama Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah selesai, lihat apa yang dilakukan. Setelah selesai amal ibadah berupa membangun Ka'bah ini, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Loh, ini Nabi khawatir amalannya tidak diterima. Makanya selesai amal segera berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Inilah doa yang hari-hari ini juga harus kita perbanyak. Karena kita mau selesai ini Ramadan ini. Ya. 27 hari yang berlalu sudah kita selesaikan, maka perbanyak doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Contoh kedua, Ibu Maryam. Tatkala hamil, beliau itu kan bernazar sebelum tahu bahwasanya ya ibunya Maryam maksudnya, yakni istrinya Imran. Ya, di dalam surat Ali Imran, keluarganya Imran, itu diceritakan ibunya Maryam itu kan bernazar bahwasannya calon jabang bayinya ini nanti saya khidmahkan, saya wakafkan untuk Masjidil Aqsa supaya melayani di Masjidil Aqsa. Ya. Maka Allah mengabadikan di dalam surah Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Idh qalat imra'atu Imran, tatkala istrinya Imran ya, bernazar, Rabbi inni nazartu laka, ya Allah, ya Rabb, saya bernazar, berjanji kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku, cabang bayiku ini, anakku ini, muharraran ya, aku jadikan hamba yang mengabdi kepadamu, mengabdi di Masjidil Aqsa. Ya. Fataqabbal minni ya Allah, lihat, selesai beramal berubah nazar, beliau berdoa fataqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama apa enggak dengan doanya Nabi Ibrahim dan Ismail tadi? Sama, Masya Allah. Berarti ini kebiasaan para nabi, orang-orang soleh terdahulu adalah selesai amal berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika selesai Ramadan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa sih? Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena khawatir selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya ini riwayat Jubair bin Nufair ya, ketika para sahabat ini bertemu satu sama lain ya, selesai Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha, apa yang mereka lakukan? Mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum.
Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu. Penting kan? Sia-sia kita kalau tidak diterima oleh Allah. Ya, bukan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya apa sih? Mohon maaf lahir dan batin. Ya iki Joko sembung mangan kedondong ya. Gak nyambung dong. Ya tulisannya iku minal aidin wal faizin. Ini sorry mohon maaf lahir dan batin. Itu gak nyambung, ini artis. Minal aidin itu, minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali. Itu maksudnya. Aid itu kembali. Kembali suci maksudnya. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, terjemahannya di bahasa Indonesia, mohon maaf lahir batin. Sing gak ngerti ngono. Iki niru artis. Ya. Tapi yang sunnah yang diajarkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Nyambung mulai yang kita bahas tadi loh. Ya. Masya Allah, ternyata maknanya di situ. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa ini ketika kita bertemu ketika Idul Fitri? Ditambahi misalnya nanti ngapunten pinten-pinten kelepatan kula nggih mboten menapa. Ya, karena kesempatan jujur seperti itu njaluk sepuro iku sungkan lek di luar Idul Fitri ngoten niku. Tapi ojo dituambahi terus. Saiki tuambahi awal Ramadan njaluk sepuro. Engko malam nisfu Sa'ban njaluk sepuro. Saiki kok tambah wae sih rek. Biyen perasaanku iku njaluk sepuro anu. Saiki modele wis kate anu tambahan terus. Engko lah dijuwara tambah wae tambah terus. Ya itulah namanya tambahan-tambahan itu kalau yaitu menggunakan perasaan tambah meriah nanti tambah meriah. Lalu bagaimana di antara ciri amalan ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah walaupun itu pastinya hanya Allah yang tahu ya. Makanya tadi andaikan ya katanya Ibnu Mas'ud, saya tahu amalan diterima saya, itu lebih menyenangkan saya daripada saya nemu emas sebumi. Kenapa? Karena tidak sia-sia nanti. Itu menjadi bekal kita. Karena emas sebumi itu tidak akan bermanfaat di akhirat. Ya. Walau iftadabi, walaupun kita nebus dengan emas sebumi dosa-dosa kita nggak bermanfaat. Tapi yang bermanfaat adalah amal yang diterima oleh Allah. Tatkala istrinya Imron tadi bernazar, ya, bahwasannya calon jabang bayinya nanti kalau lahir akan dikhidmahkan ke Masjidil Aqsa. Beliau berdoa fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka apa jawaban Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Lihat. Fataqabbalaha. Maka Allah menerimanya, rabbuha, Rabbnya menerimanya. Biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, maka tumbuhlah tumbuhan yang baik. Anak ini tumbuh secara baik. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan dari ayat ini di antara ciri amal diterima itu akan tumbuh amal-amal baik selanjutnya. Tanda diterimanya amal ibadah, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah mengatakan di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Wa ambataha nabatan hasana. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Maka tumbuhlah tumbuhan yang baik. Ya. Tumbuhlah kebaikan-kebaikan selanjutnya. Amal soleh selanjutnya. Makanya kita patut curiga. Lek mari Ramadan plus mari jamaah, mari. Poso nih yo mari gak tau poso belas sunai ya, salat malam mari ya, alamat ya alamat khawatir kalau amalan kita tidak diterima. Kenapa? Di antara ciri amalan soleh diterima itu ngundang amal soleh berikutnya, mancing amal soleh berikutnya, tumbuh amal soleh berikutnya ya. Maka kita patut bertanya ya, kalau Ramadan nanti selesai pula poso kita, tidak poso sunnah misalnya. Ya. Selesai pula sholat malam kita. Selesai pula baca Al-Quran kita. Maka kita khawatir ini ciri-ciri tidak diterima kita. Walaupun sekali lagi pastinya hanya Allah yang tahu. Cuma kan kita dikasih ciri-ciri. Sama dengan kiamat pastinya hanya Allah yang tahu. Cuma kan kita dikasih ciri-ciri ini. Ini gak apa? Gawe rasa.
Padha karo sampean niku ndelok ya apa anu iki rupane pedes gak ono tapi rasa. Ya. Sampean ngomong wong PKI gak ono. Gak ono, nggih rasa sampean kerasa. Oh iki PKI iki akeh saiki. Nggih rasa, PKI iku gak gawe anu tapi nggih rasa. Oh, biasa ngene zaman iki koyo biyen iki. Ngoten. Pun pertama ya. Jadi pertama yang harus kita khawatirkan adalah hari-hari ini adalah amalan kita tidak diterima. Kekhawatiran kedua, bila Ramadan akan berpisah adalah yang perlu kita pikirkan juga, kita termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Karena betapa di Ramadan ini Allah membuka lebar. Puasanya saja Allah jadikan sebagai pengampun dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa ya, yang didasari keimanan dan berharap hanya pada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pun salat tarawihnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri salat Ramadan karena iman, karena berharap hanya pada Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pun sholat kita malam-malam ini mencari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri sholat malam mencari Lailatul Qadar ya hanya berharap pada Allah, karena iman dan berharap pada Allah, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Sholat jamaah kita, Jumat kita, seluruh amalan di Ramadan kita pun Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukafiratu ma bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Ada penghapus dosa harian, berarti apa? Sholat 5 waktu. Ya, kita sholat zuhur. Ya. Kemudian setelah zuhur ada perkataan kita yang dosa, misalnya ada melakukan dosa. Lalu kita sholat asar. Sholat asar ini menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Kemudian setelah asar ada dosa yang kita lakukan, tidak sengaja maupun sengaja misalnya. Kita sholat maghrib ini menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Seterusnya harian. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumatan ke Jumatan, penghapus dosa semingguan, ya, sepekanan. Ya. Ada yang setahunan apa? War Ramadan ila Ramadan, ya, menghapus dosa di antara keduanya, tengah-tengahnya. Ya. Artinya para jamaah dimulakan Allah, banyak kesempatan yang Allah buka lebar untuk menghapusi dosa-dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ya, melalui lisan Rasulnya, telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ifdaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan pada kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang selama Ramadan ini dibukakan pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fi syayatin, setan-setan dibelenggu. Fi lailatul khair min alfi syahr, di dalamnya ada malam 1000 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang perlu kita khawatirkan adalah man hurima khairaha faqad hurima. Ya, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan Ramadan. Kebaikan Ramadan yang paling utama juga diantaranya adalah penghapusan dosa. Dan Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang celaka. Di antaranya adalah dia menjumpai Ramadan dan kemudian Ramadan pergi, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ini yang perlu juga kita khawatirkan yang kedua, para jamaah dimulakan Allah. Sampai detik ini kira-kira Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita apa enggak? Ya. Raghima anfu rajulin, di hadis lain disebutkan raghima anfu rajulin, ya, dakhala alaihi Ramadan, dia menjumpai Ramadan,
Ya, tapi apa? Tsumman salakha Ramadan ini pergi darinya, lam yughfarullah, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ya, dan ya masalahnya kita nggak tahu itu tadi. Amalan kita diterima, kita nggak tahu. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kita nggak tahu. Ya, kita harus perlu sangat khawatir. Zakat fitrah pun ya tidak hanya puasa. Ya, zakat fitrah pun itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana di dalam hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat al-fitr. Fungsinya apa? Tuhratan lis-shaimi, pembersih bagi orang-orang yang puasa. Minal lagwi war rafathi, dari perkataan yang sia-sia dan jorok. Jelas zakat fitrah itu adalah penyempurna puasa kita. Ya, ibarat ada bolongnya sholat, maka yang menyempurnakan apa? Sholat rawatibnya. Ya. Maka zakat fitrah ini makanya mengiringi dari puasa kita. Ya. Dikeluarkan di sini disebutkan barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat id, zakatnya diterima. Tadi yang saya sampaikan. Yang mengeluarkan sesudah sholat id maka menjadi bagian dari sedekah biasa. Sudah sholat id. Artinya di sini zakat fitrah pun juga menjadi pembersih dosa kita. Sehingga para jamaah dimulakan Allah, di samping yang pertama tadi perbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berarti hari-hari ini kita juga harus memperbanyak istighfar. Karena khawatir sampai detik ini ternyata ketika bulan Ramadan mau berakhir ini, berlalu dari kita, Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Maka berbanyak. Ya. Para nabi saja, para jamaah dimulakan Allah, memperbanyak istighfar. Istighfarnya Nabi Adam. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah zalim anfusana, terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, dan tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Beliau berdoa, perbanyak istighfar seperti ini. Pun demikian Nabi Nuh. Ya, di dalam surat Hud ayat 47, beliau memperbanyak istighfar. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabb, aku berlindung padamu memohon sesuatu yang tidak ada ilmu darinya. Ini maksudnya apa? Beliau kan pernah memohonkan ampun untuk anaknya yang tenggelam dalam keadaan kafir. Ditegur oleh Allah, tidak boleh memohonkan ampun orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Maka ini beliau seperti itu. Tapi intinya di sini, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, maka aku termasuk orang yang merugi. Sama enggak intinya dengan yang diucapkan oleh Nabi Adam? Sama. Jika engkau ya Allah tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, aku rugi. Sama. Jika sampai detik ini Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, kita rugi para jamaah. Hanya disebut oleh Nabi rohima anfurojirin, orang yang celaka tadi, rugi sekali artinya celaka itu. Ya, perbanyak ini. Pun demikian Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82. Beliau berdoa, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku amat harapkan untuk mengampuniku atas kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Musa pula di dalam surah Al-Qasas ayat 16, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabb, aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Pun demikian doanya Nabi Yunus, tatkala dosa-dosanya ini para nabi masih istighfar. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya. Oleh karena itulah Imam Hasanul Basri berkata, perbanyaklah istighfar, karena kalian tidaklah tahu kapan waktunya turun rahmat. Ya.
Luqman pun pernah berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar. Karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa-doanya yang meminta tidak tertolak pada waktu itu. Dan Ramadan ini banyak waktu-waktu yang istijabah. Perbanyak istighfar. Ya. Barangkali tepat waktu istijabah kita perbanyak istighfar ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga berdoa tadi ya, supaya amalan kita diterima pas waktu istijabah, Allah menerima amalan kita. Oleh karena itulah malam-malam Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW kan mengajari istri beliau, ibu kita Aisyah, ketika bertanya, ya Rasulullah, andaikan aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah perbanyak malam-malam ini. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Menyukai orang yang memohon ampunan. Ampunilah aku ya Allah. Karena kalau kita ingat para jamaah dimakan Allah, selama hidup kita, Anda yang berumur 30-an, 20-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, rasanya ini dosa tok kita itu. Rasanya dosa tok. Amalan belum tentu diterima, dosa itu mesti diterima. Dosa itu mesti diterima. Banyak dosa kita. Makanya kita harus perbanyak, terutama zikir yang diajarkan Rasulullah ini di hari-hari malam-malam Lailatul Qadar seperti ini. Ya, wallahu alam, yakni memperbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan makanya setiap akhir ibadah juga ada kekurangannya, ada kesalahannya. Seperti sholat misalnya. Setelah salam, Rasulullah mengajarkan apa? Istighfar. Barangkali ada ketidaksempurnaan kita selama Ramadan ini dalam menjalani puasa kita, tarawih kita, tadarus kita. Perbanyak istighfar. Sholat pun kita diajari Rasulullah, selesai salam, langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena mungkin banyak salahnya kita selama sholat, ngelamun, kekurangannya, maka ditutup dengan itu para jamaah. Baik, inilah dua hal yang dikhawatirkan oleh para salaf terdahulu di akhir-akhir ini adalah yang pertama, tidak diterimanya amal ibadah yang sudah berjalan selama ini dan juga belum diampuninya dosa-dosa kita. Kedua hal ini para jamaah dimuliakan Allah terangkum dalam satu doa di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 128, dan ini adalah doa warisan dari Nabiullah Ibrahim. Apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini keduanya kita cakup hari ini. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah dari kami. Ya. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina, ya Allah terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka ini para jamaah dimakan Allah, di akhir-akhir Ramadan seperti ini banyaklah berdoa seperti doa warisan dari Nabiullah Ibrahim ini, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu taala alam. Kalau yang tidak ada yang bertanya, sedikit saya tambahkan. Di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala nanti berhari raya, karena kita juga di sana, di samping nanti kalau ketemu kita saling mendoakan supaya diterima amal-amalan kita, adalah yang pertama adalah ketika hari raya sebelum berangkat kita irtisal, ya, mandi seperti mandi besar, mandi junub, ya, sebelum berangkat, ya. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya kapan mandi itu, mandi besar maksudnya yaumul jum'ah, jum'ah itu mandi besar, wa yaumu arafah, hari arafah, wa yaumul fitr, wa yaumul udhiyah, dari Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berangkat mandi besar. Sunnah yang kedua adalah
labisa ahsana thiyab, memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, yang untuk sholat ya. Jadi pakaian yang untuk sholat. Beliau itu pernah memakai kain burda warna merah, kain burda warna merah yang dimiliki oleh beliau. Karena ini berarti menunjukkan jarang ya. Pakaian untuk sholat yang terbaru, duduk kaos tulisan jangan dibaca. Ini sore maneng. Sudah dibilangin jangan dibaca, kok dibaca. Ditutup nih sore maneng. Goblok banget sih lo. Wadah. Sing ana tulisan-tulisan iku nganggu. Aja ngoten, wong tulisan afian. Ngunai iki paling hadiah kaos tuku jet iki. Wis batin salat sing diburine. Utawa CV Berkajaya ta paling diperseni anu iki. Bangunan. Makanya harus hati-hati. Makanya saya sendiri tuh merek-merek misalnya pakai sarung itu tak bebetno, lebih baik tak walik karena itu ngundang juga ngoten lho. Tulisan tadi atlas, gajah duduk, waduh iki rada larang. Tapi lek ustaz iki paling dikei ngono batin anu. Batin dadi ini anu ono ae wong gak ono iku di ono setan. Ya pakaian yang terbaik. Yang ketiga adalah kalau Idul Fitri itu makan dahulu. Jadi yang perlu dibenahi Idul Fitr itu artinya kembali makan ya, bukan kembali suci. Ya, Idul Fitr artinya itu kembali makan. Kenapa? Karena sebelumnya sebulan ini kita tidak boleh makan pagi hari itu. Sekarang oleh maneng seperti sebelum Ramadan itu makanya Idul Fitr. Adapun suci atau tidaknya tergantung amalan masing-masing tadi loh. Ada hamba-hambanya yang utaqa'u minal jannah, aminan nar, yang dibebaskan dari siksa neraka tadi, disucikan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, tergantung. Kadang ini ya itu tadi kembali merasa suci maneng takbiran lho ngombe-ngombe karo anu wis nggak itu so maneng wis suci iki ngono lek awake gak poso wae takbiran ngono ngombe-ngombe ya itu banyak yang disalahartikan. Kemudian ya sunnah yang keempat adalah mukhalafatut thariq, menyelisih jalan berangkat dan pulang ya. Kalau sholat ya berangkatnya lewat gang telu misalnya mulai lewat gang papat itu sunnahnya ya. Kalau jalan liyane Ustaz berangkat lewat sisi kiwo, mulai lewat sisi tengen. Ngono wis, ya. Yang kelima di antara sunnah adalah memperbanyak takbir. Dan takbir ketika Idul Fitri itu lebih ringkas. Sunnahnya kapan? Ketika keluar, ya sholat sambil jalan menuju ke tempat sholat ini sambil takbiran. Ya, ketika berhenti sholat, ya selesai sholat, inqata'at takbir, selesai takbirannya kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha yang lama, Idul Adha itu mulai hari Arafah tanggal 9 sampai terakhir Tasyrik. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 dino takbirannya. Kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu lebih ringkas. Dan yang paling sunnah ketika kita berangkat menuju tempat sholat, sambil nunggu sholat juga, selesai sholat, inqata'at takbir, selesai takbir. Ya. Adapun lafadznya ini bebas dan banyak. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu yang 3 kali itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali, kalau Ibnu Umar itu 2 kali dan lain sebagainya. Jangan gontok-gontokan berkoro kon takbiran loro, kon takbiran ping 3 ya. Jadi jangan. Pun perbanyak takbir. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Sampun nggih. Sudah mendekati biar ada waktu kurang lebih 5 menit untuk persiapan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Terakhir ini adalah waktu istijabah sebelum berbuka. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mugi-mugi Allah paringi istiqomah dan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.